Siapa sangka para pabrik susu di negara Indonesia yang tidak mempunyai kaitannya dengan politik pada akhirnya diajak untuk masuk ke pemerintahan oleh Bapak Prabowo Subianto. Pada video ini kita akan membahas secara khusus tugas dari utusan khusus yang ditunjuk oleh Prabowo Subianto, teman-teman. Di sini kita akan membahas utusan khusus itu apa dan tugasnya apa. Di sini terdapat 3 publik figur yang tidak mempunyai kepentingan di dalam dunia politik tetapi diajak masuk, seperti ada nama dari Gus Miftah, Raffi Ahmad dan juga Yovie Widianto. Mereka sama sekali tidak pernah terjun di dalam dunia politik tetapi diajak secara khusus. Teman-teman pasti penasaran tugasnya ngapain? Karena ketika ini muncul dan dilantik secara resmi, komentar demi komentar dari masyarakat Indonesia, banyak sekali dari mereka bingung. Karena ketika ada 7 orang yang dilantik secara khusus untuk membantu pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, maka tentu saja biaya yang dikeluarkan cukup besar ya teman-teman. Seperti ada yang bertanya, kenapa ada utusan khusus? Padahal itu ada menteri. Lalu pembagian tugas di antara mereka bagaimana? Karena di pemerintahan sebelumnya, di pemerintahan Bapak Joko Widodo, segala tugas yang ada di utusan khusus itu diambil oleh menteri ya teman-teman. Jadi pada zaman pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, tugas dari menteri dibagi untuk menteri dan juga untuk utusan khusus, sehingga itulah yang membuat kenapa banyak sekali orang yang dilantik oleh Prabowo Subianto. Dan apakah posisi dari utusan khusus dengan menteri itu sejajar? Kita akan membahas ya teman-teman, karena itu semua sudah tertulis di dalam peraturan presiden. Tapi ini bukanlah peraturan lama, melainkan ini merupakan peraturan yang baru saja dibuat di tahun 2024. Di mana pada peraturan presiden di tahun 2024 pasal yang ke-18, dan ini dibuat sepertinya untuk mempersiapkan pemerintahan Prabowo Subianto. Di sini ada 3 poin ya teman-teman. Poin yang pertama, tugas secara khusus diberikan dari presiden kepada utusan khusus dan penanggung-jawaban. Jadi kalau utusan khusus ini berbuat salah dan lain sebagainya, presiden sendiri yang turun langsung ya teman-teman. Dan di poin yang ketiga, tetapi segala laporan hasil yang telah dilakukan oleh utusan khusus itu akan dipegang sementara oleh sekretaris kabinet. Tetapi kita bisa bilang bahwa utusan khusus itu sama dengan menteri ya teman-teman. Kenapa? Karena di pasal yang ke-22 mempunyai tulisan atau berbunyi segala fasilitas dan juga hak keuangan itu setingkat dengan jabatan menteri. Jadi menteri dengan utusan khusus itu sama, cuman beda tugas. Sehingga ini yang membuat biaya yang akan dikeluarkan oleh pemerintah di zaman Bapak Prabowo Subianto itu akan jauh lebih banyak karena menterinya bertambah. Lalu ada juga 7 utusan khusus dan mungkin di beberapa tahun ke depan akan bertambah lagi ya teman-teman. Ketika itu terjadi banyak sekali 2 perspektif yang muncul. Yang pertama, banyak sekali yang mendukung karena mereka yang diangkat sudah mempunyai kemampuan di dalam bidangnya. Tetapi ada juga yang mengatakan menuju Indonesia cemas. Tapi apakah itu akan baik untuk Indonesia atau tidak? Biarlah waktu saja yang menjawab teman-teman, karena segala sesuatu akan menjadi lebih baik ketika semua orang yang ditunjuk melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa ada korupsi di dalamnya teman-teman. Lalu bagaimana komentar dari teman-teman? Coba dong tolong tulis di kolom komentar.